Selamat datang di Pixel Verdict ID. Hari ini kita tidak hanya membahas sebuah tragedi, tapi sebuah kejadian yang seharusnya bisa dicegah. Sebuah tabrakan kereta di Bekasi Timur yang bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga pertanyaan besar. Apakah ini benar kecelakaan atau kegagalan sistem? Tanggal 27 bulan April tahun 2026. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, suasana terlihat biasa. Di stasiun Bekasi Timur, semuanya terlihat seperti aktivitas biasa. Kereta datang, kereta pergi, orang-orang pulang kerja. Rutinitas yang sudah terjadi setiap hari. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, semuanya akan berubah. Semuanya berawal dari sebuah taksi listrik yang mogok tepat di perlintasan rel. Tak lama kemudian, KRL pertama yang melaju dari arah Cikarang menuju Jakarta menabrak kendaraan tersebut. Waduh, depan rumah. Ya ampun. Insiden ini terjadi di jalur menuju Jakarta. Akibat tabrakan itu, posisi KRL dan taksi listrik menghalangi rel, sehingga jalur tidak bisa dilalui secara normal. Perjalanan kereta pun langsung terganggu. Dampaknya berlanjut. KRL 2 yang datang dari arah Jakarta menuju Cikarang terpaksa berhenti. Kereta ini akhirnya tertahan di stasiun Bekasi Timur karena jalurnya masih terdampak insiden pertama. Dan dari sinilah rantai kejadian mulai terbentuk. Sistem mulai bermasalah. Namun anehnya, sinyal kereta masih menunjukkan warna hijau yang mengakibatkan di jalur dari Jakarta menuju Cikarang. Pada saat yang bersamaan, melaju sebuah kereta jarak jauh, yaitu Argo Bromo Anggrek, yang seharusnya tidak terjadi. Akhirnya terjadi. Kereta jarak jauh itu menabrak KRL 2 dari belakang dengan kecepatan tinggi tanpa cukup waktu untuk berhenti. Benturan itu sangat keras. Gerbong paling belakang KRL 2 hancur dan tragisnya, gerbong itu adalah gerbong khusus perempuan. Beginilah setidaknya gambar visual terjadinya tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Korban berjatuhan. Banyak yang terjebak di dalam gerbong. Tim penyelamat harus memotong besi untuk mengeluarkan korban yang terjepit. Jumlah korban terus bertambah. Lebih dari 16 orang meninggal dunia. Puluhan lainnya luka-luka. Dan hampir semuanya adalah perempuan. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Bukan hanya apa yang terjadi, tapi kenapa ini bisa terjadi. Karena jujur saja, ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah rangkaian kegagalan. Menyalahkan perlintasan sebagai ilegal itu tidak cukup. Kalau memang ilegal, kenapa tidak ditutup dari dulu? Kenapa tetap dipakai setiap hari? Kenapa tidak ada rekayasa lalu lintas alternatif? Ini bukan sekadar pelanggaran warga. Ini adalah bentuk pembiaran yang berlangsung bertahun-tahun terhadap titik risiko yang sebenarnya sudah diketahui. Bahkan bisa diprediksi. Perlintasan seperti ini bukan hal baru aktivitas warga. Kendaraan yang melintas hingga potensi gangguan sudah menjadi pola yang berulang. Namun, tidak ada langkah tegas dan berkelanjutan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan risiko tersebut. Ketika sebuah titik rawan dibiarkan tanpa pengamanan memadai, tanpa sistem pengawasan yang konsisten, dan tanpa perbaikan infrastruktur yang serius, maka kejadian seperti ini
bukan lagi sekadar kecelakaan. Ini adalah konsekuensi yang menunggu waktu untuk terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan, kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam koordinasi dan respons sistem. Risiko sudah ada, tanda-tanda sudah jelas, tetapi mitigasi tidak berjalan optimal. Pada akhirnya, yang terjadi bukan hanya kegagalan individu di lapangan, melainkan kegagalan sistemik dalam mengantisipasi bahaya yang sebenarnya sudah lama terlihat. Dalam sistem perkereta-apian yang ideal, ada prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Jalur yang sudah terisi oleh satu kereta harus dianggap tertutup. Artinya, tidak boleh ada kereta lain yang diizinkan masuk ke jalur yang sama dalam jarak aman tertentu. Sistem persinyalan dan pengendalian perjalanan kereta dirancang untuk memastikan hal ini baik melalui sinyal visual, kontrol pusat, maupun sistem pengaman otomatis. Karena itu, ketika tetap terjadi tabrakan dari belakang, itu bukan sekadar insiden biasa. Itu adalah tanda bahwa ada lapisan pengaman yang gagal bekerja sebagaimana mestinya. Sistem tidak bekerja secara optimal. Bisa karena gangguan teknis, kesalahan pembacaan kondisi jalur, keterlambatan respons, atau bahkan desain sistem yang belum cukup fail-safe. Dalam kondisi seperti ini, sistem seharusnya default ke posisi paling aman, yaitu menghentikan semua pergerakan, bukan justru tetap mengizinkan kereta melaju. Komunikasi operasional kemungkinan terlambat, terputus, atau tidak berjalan sinkron. Dalam kondisi normal, hal ini mungkin masih bisa ditoleransi. Namun, dalam situasi darurat, standar yang berlaku seharusnya berbeda total. Di kondisi kritis, informasi harus mengalir secara real-time. Setiap perubahan di lapangan harus langsung diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat tanpa jeda, tanpa delay. Dan yang paling penting, tidak boleh ada keputusan yang didasarkan pada asumsi. Karena di sistem perkereta-apian, satu asumsi kecil bisa berakibat fatal. Jika kereta jarak jauh tetap melaju di jalur yang seharusnya sudah tidak aman, maka ada indikasi kuat bahwa informasi tidak sampai tepat waktu ke pengendali atau masinis, atau informasi yang diterima tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, atau lebih parah, kondisi dianggap masih aman, padahal sebenarnya sudah kritis. Ini menunjukkan adanya celah dalam alur komunikasi, baik dari sisi teknologi maupun prosedur. Dalam sistem transportasi berkecepatan tinggi, waktu bukan lagi dihitung dalam menit melainkan detik. Keterlambatan informasi, bahkan hanya beberapa detik saja, bisa menghilangkan kesempatan untuk mengerem, menghindar, atau menghentikan kereta. Artinya, sistem komunikasi yang tidak benar-benar real-time bukan sekadar kurang optimal, tapi bisa menjadi faktor langsung yang memicu terjadinya kecelakaan. Jalur campuran memang membawa risiko tinggi. Lintasan seperti ini digunakan secara bersamaan oleh KRL dengan frekuensi perjalanan yang sangat padat. Kereta jarak jauh dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sekilas terlihat efisien, tapi di balik itu ada perbedaan karakter operasi yang sangat signifikan. Risikonya, perbedaan cara operasi. KRL berhenti lebih sering, jaraknya rapat, dan ritmenya cepat. Sementara kereta jarak jauh bergerak lebih stabil dengan kecepatan tinggi dan jarak pengereman yang jauh lebih panjang. Perbedaan kebutuhan pengereman, kereta jarak jauh tidak bisa berhenti mendadak, seperti KRL. Begitu ada gangguan di depan, waktu reaksi yang tersedia jauh lebih sempit dibandingkan kebutuhan jarak berhenti. Kompleksitas koordinasi meningkat. Mengatur dua jenis kereta dengan karakter berbeda di jalur yang sama membutuhkan sistem yang sangat presisi. Sedikit saja kesalahan dalam pengaturan jarak, sinyal, atau komunikasi bisa langsung berujung pada konflik di jalur. Kita pada dasarnya memaksakan lalu lintas yang padat dan beragam di atas sistem yang belum sepenuhnya terpisah dan belum sepenuhnya tahan terhadap kesalahan. Alih-alih menghilangkan risiko dari akar masalah, kita justru mengelolanya di permukaan mengandalkan koordinasi yang kompleks untuk menjaga semuanya tetap berjalan. Padahal, semakin kompleks sebuah sistem tanpa pemisahan yang jelas, semakin besar pula peluang kegagalannya. Ini bukan satu kesalahan, ini yang dikenal sebagai Swiss cheese model. Dalam teori keselamatan, kecelakaan besar
jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Yang terjadi justru sebaliknya. Banyak lapisan pengaman yang seharusnya saling menutup celah, gagal secara bersamaan. Setiap lapisan punya lubang kecil. Dan ketika lubang-lubang itu sejajar, maka kecelakaan menjadi tak terhindarkan. Di kasus ini, pola itu terlihat jelas. Perlintasan gagal, akses ke rel tidak benar-benar aman, sehingga kendaraan bisa masuk dan terjebak di jalur aktif. Sistem deteksi gagal, tidak ada mekanisme yang cukup cepat atau sensitif untuk mengenali adanya hambatan di rel dan langsung menghentikan pergerakan kereta lain. Komunikasi kemungkinan gagal. Informasi tidak mengalir dengan cepat dan akurat ke semua pihak yang membutuhkan, terutama ke kereta yang berada di belakang. Proteksi jalur gagal. Sistem yang seharusnya mengunci jalur ketika ada gangguan tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak cukup kuat untuk mencegah risiko lanjutan. Ini bukan kecelakaan tunggal. Ini adalah kegagalan sistem berlapis yang kebetulan bertemu di satu titik pada satu waktu. Dan yang paling mengkhawatirkan, setiap lapisan sebenarnya dirancang untuk mencegah kejadian seperti ini. Ketika semuanya gagal sekaligus, itu menandakan bahwa masalahnya bukan hanya pada operasional, tapi pada desain keselamatan secara keseluruhan. Kasus ini langsung menyita perhatian nasional. Pemerintah turun tangan. Investigasi dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Tapi pertanyaan publik masih sama. Apakah ini akan benar-benar berubah? Atau akan dilupakan seperti kasus-kasus sebelumnya? Karena ini bukan yang pertama. Indonesia sudah beberapa kali mengalami kecelakaan kereta dan hampir selalu alasannya sama, sistem, koordinasi, dan keterlambatan perbaikan. Solusinya adalah bukan sekadar perbaikan, tapi perubahan sistem yang harus dilakukan seperti menutup semua perlintasan ilegal, bangun flyover atau underpass di titik padat, pasang pembatas fisik permanen, bukan portal seadanya. Sistem sinyal harus fail-safe total. Implementasi adalah upgrade ke Automatic Train Protection (ATP). Sistem harus bisa mendeteksi jalur terisi, menghentikan kereta otomatis, menolak sinyal jalan jika tidak aman. Sistem komunikasi real-time bukan manual, tidak boleh lagi bergantung pada komunikasi verbal semata. Solusi Digital Dispatch System, monitoring posisi kereta secara real-time, alarm otomatis jika ada anomali, karena jika delay 5-10 detik saja bisa fatal. Pisahkan jalur KRL dan kereta cepat. Ini masalah struktural besar, karena kereta rel listrik itu stop dan go. Sedangkan kereta api jarak jauh itu kecepatan tinggi. Maka jika dicampur, mengakibatkan risiko meningkat drastis. Ini bukan soal menyalahkan satu pihak seperti menyalahkan taksi atau kereta api Indonesia. Tapi ini soal tanggung jawab bersama dari operator, pemerintah, hingga sistem keselamatan itu sendiri. Karena transportasi publik harusnya aman, bukan tempat di mana orang kehilangan nyawa. Tragedi Bekasi Timur adalah pengingat keras bahwa keselamatan tidak bisa ditunda, tidak bisa dikompromikan. Dan satu pertanyaan terakhir yang mungkin juga ada di pikiran kamu. Berapa banyak lagi yang harus terjadi sebelum semuanya benar-benar berubah? Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi. Kehilangan ini bukan hanya angka dalam sebuah laporan, tapi luka nyata bagi keluarga, sahabat, dan semua yang ditinggalkan. Tidak ada kata yang benar-benar cukup untuk menggambarkan duka yang dirasakan saat ini. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan untuk menghadapi masa sulit ini. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan bukan sekadar prosedur, tapi tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Semoga kejadian ini menjadi titik balik untuk perbaikan yang nyata, agar tidak ada lagi kehilangan serupa di masa depan. Terima kasih sudah menonton Pixel Verdict ID. Jika kamu peduli dengan isu seperti ini dan ingin melihat lebih banyak pembahasan mendalam, jangan lupa subscribe,
Karena di channel ini, kita tidak hanya bercerita, tapi juga mencoba memahami dan mengkritisi apa yang terjadi di dunia nyata. Sampai jumpa di video berikutnya.